Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andika Muhammad dengan NIM 22004075 dari kelompok 4 dengan mata kuliah metode penulisan karya ilmiah yang beranggotakan Erik Fernando, Filia Hasdi, dan Mita Tantri Ayu, dan saya sendiri. Hari ini kami akan membahas tentang memahami pemilihan dan perumusan masalah berdasarkan topik dan tema. Poin pertama yaitu akan dibacakan oleh Mita. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mita Tantri Ayu dengan NIM 22004078. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas terlebih dahulu tentang konsep tema dan topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran dasar cerita yang dipakai sebagai dasar dalam mengarang dan menulis. Sedangkan topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang disesuaikan dengan tema. Sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang topik. Topik ini adalah hal utama yang perlu dicari oleh seorang penulis ketika akan membuat sebuah tulisan. Topik ini yang masih awal akan dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit ataupun lebih luas. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya itu masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dari keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksud atau tujuannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah topik. Yang pertama, topik itu harus bermanfaat dan layak ditulis. Maksud bermanfaat itu adalah bahwa pembahasannya itu harus memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang akan ditekuni. Selanjutnya adalah topik itu harus dikenal baik, khususnya bagi seorang penulis. Selanjutnya, topik ini harus cukup menarik, terutama bagi seorang penulis, karena hal ini akan memotivasi seorang penulis itu untuk mencari lebih luas lagi data-data yang diperlukan untuk tulisan tersebut. Selanjutnya ada bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik ini harus memadai dan dapat diperoleh. Jika sebuah topik itu tidak susah untuk mencari sumber-sumbernya, maka akan menyulitkan penulis untuk mendalami topik tersebut. Selanjutnya adalah tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit. Karena apabila sebuah topik itu terlalu luas, akan menyulitkan seorang penulis untuk mencari sumber-sumber untuk penulisannya ini. Sedangkan apabila terlalu sempit akan membuat si penulis ini kesusahan dalam mencari atau memperluas topik ini karena topiknya terlalu khusus. Selanjutnya ada yang kedua ada tema. Definisi tema ini ada beberapa para ahli yang mendefinisikannya. Yang pertama menurut Roberts 1977. Menurutnya, tema adalah sikap penulis terhadap karya, pembaca, dan kehidupan. Dengan demikian, penulis dapat menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan ide-ide yang dimilikinya. Selanjutnya ada Rusciana 1988. Menurutnya, tema adalah dasar sebuah cerita atau pandangan hidup yang membangun gagasan utama dalam suatu karya sastra. Selanjutnya ada Easton 1990. Menurutnya, tema adalah sesuatu yang menjadi persoalan atau pikiran utama. Jadi, tema ini adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan, pembicaraan, dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, terima kasih kepada Mita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erik. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang masalah, antara lain satu, menurut Pariata Westra, bahwa suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan dan percobaannya yang pertama kali untuk mencapai tujuan itu
hingga berhasil. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa. Baiklah, perkenalkan saya Filia Hasdi dengan NIM 220040066. Pada kali ini saya akan menyajikan materi mengenai bagaimana cara memilih masalah yang relevan. Dalam memilih masalah yang baik, peneliti harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu masalah harus mempunyai keaslian. Sebuah masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang up to date atau terkini. Maksudnya adalah masalah yang diteliti belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lainnya. Masalah juga harus mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah, sehingga penelitian akan semakin berkualitas. Selain itu, masalah yang diteliti boleh jadi adalah masalah-masalah yang terlewatkan dari perhatian masyarakat selama ini, atau bisa juga masalah yang akan memunculkan sebuah teori baru. Yang kedua yaitu masalah harus menyatakan suatu hubungan. Masalah yang baik ialah masalah yang menyatakan sebuah hubungan antara variabel-variabel tertentu yang saling berkaitan. Hal ini perlu diperhatikan agar penelitian yang dilakukan lebih bermakna. Yang ketiga yaitu masalah harus merupakan hal yang penting. Masalah yang diteliti haruslah merupakan hal yang penting dan bukanlah masalah yang sepele untuk diteliti, karena diharapkan hasil akhir dari penelitian adalah sebuah fakta dan kesimpulan yang dapat bermanfaat di sebuah bidang tertentu, sehingga dapat diterbitkan di jurnal ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan referensi dalam menyusun buku-buku teks dan sebagainya. Yang keempat yaitu, masalah harus dapat diuji. Seorang peneliti harus pandai dalam memilih masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang dapat diuji. Sebaiknya, masalah yang dipilih adalah masalah yang dapat memberikan implikasi untuk dilakukan uji empirisnya. Yang kelima yaitu, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang menarik adalah masalah yang dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang memuat aspek 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Tapi, peneliti juga harus dapat menggambarkan masalah yang sedang ditelitinya dengan jelas, sehingga tidak membingungkan orang yang membacanya dan tidak dilakukan uji dan dapat dilakukan uji untuk menyatakan jawaban dan kebenarannya. Selanjutnya yang keenam yaitu mempunyai visibilitas. Masalah yang baik adalah masalah yang mempunyai visibilitas, yaitu masalah tersebut harus mempunyai nilai pemecahan dan dapat dipecahkan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berguna dan tidak sia-sia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu yang pertama, data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Data dan metode yang akan digunakan hendaknya sudah memiliki standar dan ukuran yang jelas, sehingga dapat diukur dan akan menghasilkan sebuah pemecahan yang lebih akurat. Kemudian yang kedua yaitu biaya untuk memecahkan masalah. Secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu untuk memecahkan masalah harus wajar, karena semakin lama penelitian maka penelitian tersebut tidak akan efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya dan hasil harus seimbang. Penelitian yang baik adalah penelitian yang antara hasil yang diperoleh dengan biaya memiliki porsi yang seimbang. Kemudian administrasi dan sponsor yang kuat. Hal ini cukup penting karena penelitian tidak dapat dilakukan tanpa adanya bantuan dari siapapun dan seorang pembimbing. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum dan adat, dan equipment serta kondisi harus memungkinkan. Yang ketujuh yaitu sesuai dengan kualifikasi peneliti.
Masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang nantinya akan dapat dipecahkan oleh peneliti. Mengapa demikian? Karena agar penelitian yang telah dilakukan tidak terhenti di tengah proses pengerjaan karena ketidakmampuan seorang peneliti untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti sehingga akan sia-sia. Di antaranya adalah masalah tersebut menarik bagi peneliti dan masalah harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Baiklah, hanya itu materi yang dapat. Baik, yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, rumusan masalah merupakan salah satu tahapan penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa adanya rumusan masalah, bisa dipastikan kegiatan penelitian tidak akan membuahkan hasil apapun. Rumusan masalah sebagai suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah dan akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Diperlukan ruang lingkup masalah agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau fokus terhadap suatu tujuan si peneliti. Dalam memahami pemilihan dan perumusan masalah berdasarkan topik dan tema harus diperhatikan banyak hal. Tema adalah pokok pikiran dasar cerita, dipakai sebagai dasar mengarang dan menulis. Sedangkan topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang disesuaikan dengan tema. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika menulis akan membuat tulisan. Yang kedua, saran. Sebelum melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah, seorang peneliti hendaklah memahami dan menyeleksi tema dan topik yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulisannya. Dalam pemilihan masalah perlu memperhatikan beberapa aspek agar masalah yang dipilih relevan. Rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam bentuk pernyataan yang jelas, padat. Semoga dengan disusunnya makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami pemilihan dan perumusan masalah berdasarkan topik dan tema. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.